Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk menjalani pelajaran seni budaya ini dan selalu semangat untuk belajar online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berkarya seni rupa untuk kelas 2 Madrasah Aliyah. Siapkan ya buku-bukunya anak-anak. Diperhatikan apa yang ibu jelaskan. Nah, berkarya seni rupa adalah merealisasikan konsep seni dengan mengekspresikan dalam karya seni, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya suka akan suatu hal yang indah dan unik, bahkan sampai mengagumi sesuatu yang ada di alam sekitar. Secara tidak langsung ataupun langsung, keindahan dan keunikan itu dapat menimbulkan rasa senang, sedih, bahagia, dan haru. Dimulai dari tahap ide atau gagasan sampai dengan wujud karya seni, semua tidak lepas dari hasil pengamatan dan interaksi dengan lingkungan sekitar ataupun pengalaman individu masing-masing. Nah, untuk menciptakan suatu karya seni lukis yang baik, ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, kita lihat konsep berkarya seni rupa. Nah, yang pertama kita harus mengamati. Tujuan dari mengamati adalah untuk melakukan pengamatan terhadap realitas spiritual batiniah di dalam, karena terkait dengan hal cita-cita, keinginan, dan lain-lain. Pengamatan ini sangat penting. Nah, jadi kita nggak boleh tiba-tiba aja buat gitu, melukis atau menggambar karya seni. Nah, kita harus mengamati dulu. Nah, begitu anak-anak. Yang kedua adalah tentukan topiknya. Nah, ketika proses pertama dilakukan, yaitu yang tadi mengamati, tanyakan pada diri sendiri, apa kegiatan yang paling kuat dan mampu ditulis dalam lukisan. Jadi ini adalah subjek dalam karya seni yang sedang dibuat. Jadi jangan kita yang kita bisa gitu ya. Jangan kita misal mau bikin pemandangan yang indah gitu ya, terus harus ada pohon, daun gitu misal ya, tapi kita nggak bisa bikin pohonnya. Kalau kita nggak bisa jangan, tapi kita bikin yang kita bisa gitu ya, yang kita bisa, terus sesuai dengan hasil observasi apa nih yang bagus gitu ya, yang kita bisa gitu. Nah, gitu ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah buat sketsanya. Sketsa topik apa yang harus dilukis gambarnya. Buat sketsa dengan menelusuri ide-ide yang ditemukan. Nah, buat sketsanya jangan asal langsung bikin gitu ya, tapi kita harus buat sketsa gagasan dan diwujudkan dalam bentuk lukisan. Nah, begitu anak-anak. Yang selanjutnya, yang keempat, analisis sketsa. Sketsa selesai. Setelah itu diperlukan analisis bahan baku, visual, konseptual, artistik, dan aspek teknis. Setelah fase-fase ini selesai, ekspresi diri harus cukup penuh dan mulai menuangkan ekspresi ke dalam lukisan. Nah, setelah sketsanya selesai, kita buat nih lukisannya yang indah, yang bagus, yang cantik. Nah, setelah jadi, kita yang terakhir menyajikan karya. Setelah semua tahap selesai, sebuah karya seni lukis sekarang harus disajikan untuk menunjukkan pekerjaan yang dilakukan dengan sebuah pameran. Misal contoh pameran, kalau kita misal belum bisa pameran, ya dipajang di rumah lah gitu ya. Sebelum sebuah lukisan pamerkan, sebuah lukisan harus terlebih dahulu diberikan ringkasan konsep, di mana label hakim, tahun, media, nama pencipta, ukuran, foto, karya seni, dan deskripsi visual diberikan. Nah, itu tidak perlu untuk kita ini ya, yang masih ya misalkan yang masih awam, masih baru misalkan ya, tidak perlu bikin pameran. Tapi kalau bisa ya silahkan bikin aja di rumah, dipajang, setiap ada tetangga atau tamu kan yang berkunjung lihat ya, itu sudah termasuk ke dalam menyajikan karya. Nah, begitu anak-anakku sekalian, berkarya seni rupa. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat kalian pahami. Semoga semua ilmu yang ibu ajarkan bermanfaat untuk kalian di masa sekarang maupun masa depan. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera Allah angkat, agar kita semua bisa belajar kembali bersama di sekolah, merasakan nikmatnya menuntut ilmu bersama teman-teman. Pokoknya kita jangan henti-henti berdoa ya anak-anak. Nah, dan ingat, kita belajar dari rumah, jangan
main. Tetap ingat tanggung jawab untuk belajar dari rumah. Meskipun kita belajarnya online, tapi kita harus tetap belajar. Jaga kesehatan, jangan berkerumun, dan ingat belajar dari rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.